wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Wah, yang lebih semangat lagi dong. Kan masih pagi nih suasananya. Masa kayak kurang semangat tadi nih? Ibu ulang lagi ya. Jawabnya lebih semangat, bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Pagi. Nah, gitu kan lebih semangat kan, datanya lebih enak gitu. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Baik. Baik. Tidak juga, Bu. Baik ya, kabarnya baik. Oke, kalau kabar kalian baik, ibu turut bahagia. Gimana nih, sudah pada sarapan? Belum. Ya belum ya. Nyambung, Bu. Oke, nanti kalau selesai kegiatan ini kita bisa makan. Tadi makannya masing-masing. Oke. Iya. Siap. Oke. Nah, sebelumnya ibu ingin bilang terima kasih nih kepada kalian karena kalian sudah mau hadir dalam kegiatan pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran dan juga ada manfaatnya bagi kita semua. Nah, ini ada yang mau memimpin doa mungkin? Ada, Bu. Ada, Bu. Ribay. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan, Awin. Ribay. Silakan, Bu. Marilah sebelum mulai kita baca doa masing-masing. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Alhamdulillah. Udah, Bu. Oke, nah sekarang karena sudah berdoa, ini ibu nanya, kalian sudah saling kenal? Belum. Oke, belum saling kenal nih, kebetulan ibu juga belum kenal dengan kalian. Jadi langkah baiknya jika kita perkenalan. Perkenalannya cukup mudah kok, dimulai dari ibu, nanti berlanjut ke dengan samping kiri ibu hingga seterusnya sampai habis. Perkenalannya cuma sebutkan nama, nama lengkap, nama panggilan dan juga hobi. Oke, semuanya sudah siap nih perkenalannya? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya perkenalannya. Halo semuanya. Hai. Halo, perkenalkan nama ibu di sini Astri Atika Putri. Panggil aja ibu dengan Ibu Astri. Hai Ibu Astri. Oke. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Jana, biasa dipanggil Jana, hobi henna art. Oke. Perkenalkan, saya Nur Mila, panggilannya Mila. Hobi saya jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir, saya dipanggil Nawir. Hobi saya memancing. Mancing ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, panggilannya Rifai. Hobi saya olahraga. Oke, bagus. Berarti di sini sudah ada Jana, Mila, Nawir, sama Rifai. Betul? Sudah saling kenal kan kayak sekarang? Iya. Bu boleh dimakan permen, Bu? Iya, makan aja. Rombek. Oke, ibu lanjut ya. Nah, sekarang ibu ingin tanya nih kepada kalian. Kalian tahu nggak kenapa kalian pada hari ini ibu kumpulkan di sini? Tidak Oke, tahu. nggak ada yang tahu. Jadi maksud ibu mengumpulkan kalian ke sini karena ibu ingin melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada kalian. Nah, ibu ingin tanya, ada nggak di antara kalian yang sudah sebelumnya melakukan konseling kelompok? Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Tidak tahu. Baru kan? Oke, jadi ini konseling kelompok yang pertama bagi kalian. Iya. Oke, kalau gitu karena ini konseling pertama bagi kalian dan kalian juga belum pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya, jadi ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu konseling kelompok dan tujuan dari konseling kelompok itu apa. Nah, jadi adik-adik, konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam bentuk dinamika kelompok. Yang mana tujuan konseling kelompok ini yaitu untuk memecahkan masalah pribadi dari kehidupan sehari-hari. Yang makanya ibu bentuk kalian di sini dalam bentuk suatu kelompok. Nah, yang mana nih berdasarkan dari hasil analisis angket yang telah ibu lakukan sebelumnya, kalian yang ibu kumpulkan di sini itu masih memiliki komunikasi verbal yang rendah dibandingkan teman-teman kalian yang lain. Jadi maksud ibu mengumpulkan kalian di sini dengan melaksanakan konseling kelompok ini, ibu ingin membantu kalian agar kalian dapat meningkatkan komunikasi verbal kalian. Nah, jadi
tahapannya ini tahapannya cukup mudah, cuma ada tahap awal, tahap transisi, tahap kerja, dan juga tahap akhir. Nah, jadi sejauh yang Ibu jelaskan sampai sekarang ini, kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Konseling kelompok. Masih bingung, Bu. Ya, apa Bu? Oke, Ibu ulang kembali lagi. Jadi kan konseling kelompok itu dibuat karena Ibu ingin mengumpulkan kalian untuk kita membahas satu permasalahan yang sama, yang mana kita ini memecahkan permasalahannya secara sama-sama, saling bekerja sama, membantu, saling memberi masukan nantinya. Paham, Ibu. Nah, jadi dari ini kalian sudah paham nih tentang apa itu konseling kelompok. Paham. Nah, selanjutnya juga nih dalam konseling kelompok itu ada yang namanya terbagi menjadi peran-perannya. Yang mana nih Ibu di sini memiliki peran, yang mana peran Ibu ini sebagai konselor. Yang mana peran Ibu sebagai konselor ini memiliki tugas, yaitu tugas Ibu itu membantu, membimbing, dan mengarahkan anggota kelompok dalam menyelesaikan masalah dalam konseling kelompok ini. Kalian juga sebagai anggota kelompok juga memiliki peran, yang mana peran kalian di sini yaitu bersedia melaksanakan setiap proses yang ada dalam proses konseling ini, yaitu kayak tadi saling bekerja sama, saling memberi masukan, dan seantar sesama anggota, dan juga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri di bawah pengawasan Ibu. Nah, setelah tahu nih, jadinya tahu kan apa nih peran-peran kalian tadi sama anggota. Ya, tahu. Nah, setelah itu ada nih tata tertib dan peraturan yang harus kalian ketahui nih dalam konseling kelompok ini, yang mana agar kita tahu aturan ini supaya konseling kelompok ini dapat berjalan dengan efektif. Di antaranya nih, yang pertama, kalian harus saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, anggota kelompok dilarang memotong pembicaraan dan asik sendiri ketika temannya sedang berbicara. Kembali lagi ke poin 1, harus saling menghargai. Jadi ketika temannya nanti sedang berbicara, yang lainnya nggak boleh memotong pembicaraan temannya. Selanjutnya, anggota kelompok mendengarkan dengan penuh perhatian kepada teman yang sedang berbicara, sama kayak tadi, memperhatikan, menghargai teman yang berbicara. Selanjutnya, anggota kelompok diharapkan aktif dalam menjalani setiap tahapan kegiatan, dan yang juga yang terakhir, anggota kelompok harus menjaga kerahasiaan temannya, karena nanti kan kita membahas permasalahan ini hanya diketahui oleh kita-kita yang ada di sini. Nah, tapi bukan hanya kalian aja nih yang menjaga rahasia, karena Ibu sebagai konselor ini memiliki nih yang namanya asas-asas dan kode etik yang harus diketahui dan dikuasai nih oleh orang konselor. Nah, salah satunya asas itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Ibu ini bertanggung jawab atas rahasia yang kalian sampaikan kepada Ibu. Jadi kita sama-sama nih menjaga rahasia baik yang ada dalam konseling kelompok ini. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan yang tadi ini, ada nggak yang masih kalian belum paham atau ada yang ingin kalian tanyakan masih ke Ibu kalau belum kita memulai kegiatannya? Sudah paham? Paham Bu. Coba Oke, jadi sudah tahu kan tentang Bu mau tanya, ya. kalau ada yang melanggar dari peraturan itu dibakar apa hidup hukumannya, hukumannya? konsekuensi Melanggar ya. disuruh mengakhiri. Kalau ada nih nanti di antara kita yang melanggar, mungkin kita kembali ke kesepakatan kita di awal. Kan tadi kita udah memiliki apa tadi ya, aturannya apa? Tata tertib yang telah kita buat. Kalau kita kembalikan lagi kesepakatan mau apa ya? Mungkin kita akan beri hukumannya nanti adalah kita sepakatin. Maunya hukumannya seperti apa nih kalau ada yang melanggar? Yang berat, Bu. Dan dibakar dong, nanti tidak selesai. disiram banyak aki Tambahnya, hah? Traktir makan. Ya, traktir makan ya, itu ada yang bilang traktir makan. ya lah. Jadi kalau misalnya melanggar, ada yang kayak berisik, ada yang nggak menghargai temannya saat berbicara, nanti mungkin nanti setelah kegiatan ini nanti akan diberi apa tadi
hukuman, yaitu menakdir teman-temannya yang ada di sini. Oke, berarti sudah siap? Siap, Ya, Bu. berarti sudah siap kan dengan konsekuensinya? Siap. Nah, oke, sekarang kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu. Jadi dalam proses konseling ini kita akan melaksanakan konseling kelompok sebanyak 4 kali pertemuan, yaitu dengan setiap kali pertemuan dilaksanakan selama 1 kali 45 menit. Jadi apakah kalian bersedia melaksanakannya? Siap, bersedia Ibu. Oke, kalau gitu kita sepakati hari ini kita pertemuan pertama. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap kedua, yaitu tahap transisi. Jadi Ibu ingin menjelaskan dahulu nih apa sih yang akan kita lakukan di tahap selanjutnya ini. Jadi pada tahap selanjutnya ini nanti Ibu akan menjelaskan apa sih itu komunikasi verbal, terus apa yang akan kita gunakan, teknik yang akan kita gunakan untuk meningkatkan komunikasi verbal, dan juga tahap-tahapannya dari langkah teknik tersebut itu apa. Nah, tapi sebelum kita memulai tahap selanjutnya, Ibu ingin menanyakan ini kepada kalian. Kalian sudah siap nih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Siap. Ya, sudah siap. Tapi nih kelihatannya nih Ibu lihat kayaknya masih kurang apa ya? Kalian kayak kurang antusias nih, kayak belum terjalin nih hubungannya lagi. Belum makan, Bu. Iya, belum makan tadi. Nih, jadi supaya kelihatan lebih rileks dulu, nah biar nggak tegang-tegang, kan kita nanti akan memulai sesi selanjutnya nih. Daripada tegang, Ibu ingin memberikan itu belum. Jadi Ibu ingin memberikan ice breaking nih kepada kalian, sedikit permainan aja, saling apa supaya kita rileks. Ayo, siapa yang mau dipijit-pijit? Saya. Jadi kita main pijit-pijit aja nih sekarang supaya lebih rileks aja dulu sebelum mulai, kan jadi kita main-main dulu nih, tegangkan otot biar tidak rileks gitu. Ya, Bu mau tanya berapa menit Bu waktunya pijat-memijat? Apa ya kan 15 menit, Bu. Saya menyarankan Bu boleh ya boleh, Jana 7 silakan. menit. Oke, boleh. 10. Jangan terlalu lama juga nih, nanti kita belum itu, waktu kita terbatas. Oke, 15. Terlalu lama. 7 Bu, 7. Oke, kita 7 menit aja kan, karena kan kita cuma mijit-mijit aja nih. Ya. Kan nggak mungkin kan mijit-mijitnya itu sambil rebahan, sambil main atraksi. Iya, Bu. Nah, jadi kita sepakati kita perlu coba pijat-pijatnya selama 7 menit aja. Gimana Bu? Caranya gimana Bu? Nah, jadi caranya itu temannya kenapa ada belakang saya? Itu aja pijitnya belum dimulai. Mas, terusin Mas. Nah, jadi pijitnya ini seperti pijit pada biasanya, cuman hanya saja pijitnya dengan cara yang berbeda-beda. Ya, Berbagi dengan cara yang berbeda-beda. Jadi ada 3 jenis pijit-pijit nih. Yang pertama, hujan rintik-rintik. Itu berarti pijitnya harus dengan cara ini, tangan yang kayak gini, sekarang gini. Kan hujan rintik-rintik kan kayak hujan banyak air, jadi jijit itu. Yang kedua, petir menyambar. Nah, jadi kalau setiap ada petir menyambar, pijitannya berubah jadi lebih keras. Gini. Nih, yang 2 tangan digini-ginikan bagian. Dan yang terakhir itu yang namanya hujan badai. Kalau hujan badai tinggal gini aja, pijit yang biasa. Oke, Bang. Nah, jadi ada 3 jenis pijit tadi, apa tadi? paham, Kalau hujan paham. rintik, kayak Gini. gini. Kalau petir menyambar, gini. Yang terakhir tadi, hujan badai. Badai pasti. Hujan badai gini. Gini. Oke, semua udah siap? Siap. Nah, sekarang balik belum, badan, saling Bu balik. yang ini nyanyi. Iya, nanti Ibu instruksinya Ibu akan nyanyi nih. Kami nyanyi juga. Boleh, tapi nadanya mungkin kalian tahu. Nggak tahu. Ibunya aja. Jadi Ibu aja gini kalau gitu. Kalian cuma mendengarkannya aja. Jadi mungkin kan nanti Ibu ubah nih, bisa hujan rintik-rintik dulu atau nanti bisa hujan badai dulu. Ingat-ingat aja, kalian fokus kepada gerakannya aja. Iya, Bu. Oke. Jadi udah siap kan? Siap, Bu. Oke. Sekarang semuanya saling itu apa? Apa itu? Apa ini namanya? Apa itu? Ayo
Itu bentuk mijit, ini mijitnya bertolak belakang gimana? Tolong kan. Hadap ke sana. Oke, hadap kiri semuanya. Hadap kiri dulu. Kiri. Nanti gantian. Kasih Bu. Oke, sudah kan ambil posisinya? Sudah, Bu. Oke, dengar instruksi Ibu ya. Ya Bu. Oke. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan badai, hujan. Ayo. Bentar. Ayo tangannya salah tuh. Hujan badai tadi gimana? Hujan badai tadi gimana? Nah, kurang fokus nih, kurang fokus. Kalau hujan badai kayak gini. Kalau petir baru yang kayak gini. Gimana? Stop dulu. Ulang lagi ya. Ingat. Yang fokus biar temannya dapat kesempatan juga nanti. Jahat. Oke, dengar instruksi Ibu. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan badai, hujan badai, hujan badai, petir menyambar, petir menyambar. Oke, tepuk tangan. Ibu saya perlu. Oke, ya, kita sudah selesai. Ibu saya perlu. Oke, tadi belum juga nih, udah biar gantian dulu lagi. Oke, ya, Bu. Gantian sebentar dulu biar temannya ngerasakan. Ada bisa Bu. Caranya. Jangan jahat ya. Nggak boleh nih. Gimana, udah siap instruksinya? Udah Lagi? siap, Bu. Oke, Siap. dengarkan instruksi Ibu ya. Oke. Hujan badai, hujan badai, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan badai, hujan badai, hujan badai, petir menyambar, petir menyambar lagi, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Ya, sudah. Tepuk tangan dulu semuanya. Nyanyi masuk Ibu, tadi saya dengan sepenuh hati, Bu. Apa sakit di hati? Oke, nggak apa-apa, tapi kan sudah saling akrab nih jadi kelihatannya nih, sudah saling. Ya Bu, saya dendam. Jangan dong, kegiatannya belum berlangsung, jangan dendamnya akhir-akhir aja. Nanti kan Aras. Ibu nggak boleh loh. Nah, kayak gimana nih? Sudah bermainnya tadi udah senang lagi kan? Sudah semangat lagi kan? Sudah. Oke, jadi sudah siap kan kalau kita melanjutkan kegiatan kita selanjutnya nih? Siap, Ibu. Oke, jadi kita sudah masuki tahap yang kedua, yaitu mengenai tahap transisi. Nah, jadi Ibu ingin menjelaskan nih apa sih itu komunikasi verbal. Nah, tapi di kalian sini ada yang tahu nggak komunikasi verbal itu apa? Tahu Bu. Nggak tahu komunikasi itu kan? Jelaskan Bu. Berbicara. Komunikasi itu yang kita berbicara sehari-hari nih. Itu yang kita sekarang nih komunikasi juga nih, verbal yang kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi secara singkatnya itu komunikasi verbal itu merupakan komunikasi dengan simbol-simbol verbal, yang mana komunikasi ini untuk mengekspresikan baik pikiran, ide atau perasaan yang kita pakai dalam sehari-hari dalam bentuk bahasa. Nah, yang mana kan kalian menggunakan komunikasi ini untuk saling interaksi, menjalin hubungan, dan juga untuk apa tadi, mengekspresikan perasaan kita
Kalau kita nggak mampu melakukan komunikasi dengan baik, tandanya berarti kita apa? Kita kesulitan untuk berinteraksi, kita kesulitan untuk menjalin hubungan, dan juga berarti kita nggak bisa kita tidak bisa mengekspresikan perasaan kita. Jadi kayak apa, perasaan kita nggak tersampaikan dengan baik ke orang lain. Oh iya Bu. Kalian memiliki kesulitan nggak dalam itu? Komunikasi memiliki. Memiliki Bu. Nah, karena itu jadi ibu ingin memberikan suatu konseling kelompok kepada kalian. Yang tadi kan tujuan kita untuk melaksanakan ini untuk memecahkan masalah kita secara bersama-sama. Iya, Itu Bu. untuk meningkatkan komunikasi verbal kalian. Yang mana pada konseling kelompok ini ibu akan menggunakan teknik self talk. Apa itu? Gak ada yang tahu nih self talk itu apa? Self itu diri, Bu. Nah, terus Tak itu berbicara. ya Diri berbicara, Bu. iya. Yang dijawab, yang disampaikan sama Rifan tadi ada benarnya. Kalau self talk kan berbicara, maksudnya berbicara dengan diri, benar. Berbicara dengan diri sendiri. Tapi yang dimaksud dengan self talk pada konseling ini itu berbicara dengan pikiran yang ada di pikiran kita ini. Jadi kenapa menggunakan teknik self talk sendiri itu karena kita ingin mengubah pemikiran negatif yang ada di pikiran kita ini untuk menjadi pemikiran yang positif, yang mana yang ketika kita berpikir nih, ketika berhadapan dengan orang, kita berasa kita nggak mampu, padahal yang nggak mampu itu bukan dari diri kita sendiri, tapi berasal dari pemikiran kita, yang mana pemikiran dari kita yang sudah memikirkan kalau kita nggak mampu, kita nggak bisa, itu berasal dari pemikiran diri sendiri kan. Nah, makanya itu kenapa menggunakan teknik self-talk sendiri, agar kita mengubah pemikiran kita tadi yang kita merasa tidak mampu ini, kita ubah nih menjadi yang lebih positif. Itu ya Bu. Nah, sejauh ini tahu kan apa itu self-talk tadi? Nah, bicara pada tadi yang lebih ke arah pemikiran kita. Berarti self-talk itu ada dua ya Bu? Negatif sama positifnya. Iya, ada dua. Nah, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan ya. Jadi teknik self-talk sendiri ada memiliki tahapan-tahapannya. Jadi Ibu ingin menjelaskan nih tahap-tahapannya itu apa saja. Jadi yang pertama itu, tahap pertama kita mengeksplorasi dan apa? Mengeksplorasi kayak mencari lebih dalam mengenai self-talk. Ya, mengidentifikasi lagi pemikiran self-talk negatif kita apa aja pada selembaran kertas. Nah, jadi nanti pada tahap itu ibu akan memberikan kalian kertas yang namanya itu kartu indeks, yang mana di situ ibu ingin kalian menuliskan pemikiran self-talk kalian yang pada kondisi yang seperti apa yang tiba-tiba itu muncul, entah pas kalian komunikasi kah, atau sedang kalian misalnya presentasi di kelas kah misalnya, atau masalah apapun tuh. Nah, nanti pokoknya nanti lah. Nah, yang kedua baru itu kita menjelaskan manfaat dan tujuan dari teknik self-talk itu sendiri. Terus yang ketiga baru kita mencoba baru yang ketiga itu kita mencoba nih melawan dari yang self-talk negatif tadi untuk dilawan dengan self-talk positif tadi. Dan yang terakhir baru kita mencoba melatih dan mempraktekannya secara langsung bagaimana caranya. Nah, tapi karena tahap pertemuan kita ini terbatas, jadi kita baru melaksanakan tahap yang pertama dulu, yaitu mengidentifikasi atau mengeksplorasi self-talk negatif. Oke. Nah, jadi kan tadi kita mengidentifikasinya pada selembaran kertas. Jadi ini ibu akan membagikan kalian kertas. Ibu bagikan terlebih dahulu. Bu, berarti yang diisi ini self-talk negatif dan waktu yang menentukan self-talk negatif. Ntar dulu ya, ibu bagikan dulu. Ada satu aja. Saling kalau udah selesai, gantian. Ntar dulu. Ada yang punya pulpen nggak? Tidak ada Bu.
bisa mencari pulpen namanya dikunci kendaraan. Ada Bu. Kayak temannya mungkin, oke. Tuh ada pulpennya. Nah, sekarang semuanya sudah pegang kan kertas masing-masing dan juga memiliki pulpen masing-masing. Sudah Bu. Nah, jadi Ibu meminta kepada masing-masing kalian untuk menuliskan self-talk negatif apa saja yang sering muncul pada diri kalian dan situasi seperti apa yang memunculkan self-talk negatif itu. Bu mau tanya self Ya. negatifnya berapa Bu ditulis? Satu. Minimal 3 mungkin. Iya, Satu Bu. orang jadi bisa menuliskan 3 self-talk negatif. Paham Bu, cek kan? Jadi Ibu ingin memberikan contoh nih yang self-talk negatifnya seperti apa agar kalian tuh kalau kalian bingung yang seperti apa sih self-talk negatifnya. Jadi seperti pemikiran kalian misalnya aku nggak bakal mampu menyelesaikan masalah ini. Terus ada juga kok susah ya, aku nggak bisa. Terus aku nggak mampu mengerjakannya karena aku ini pemalas, aku ini nggak bisa diandalkan. Pokoknya pemikiran yang membuat kalian tidak bisa melakukan seperti itu tenang. Sejauh ini sudah paham kan? Paham kondisinya? Bu. Paham Bu. Oke, jadi Ibu beri waktu kepada kalian untuk mengisi. Ibu. Oke, semuanya sudah selesai menulis self-talk negatif kalian? Sudah Bu. Udah Bu. Oke, satu ada yang. Oke. Jadi setelah kalian menuliskan self-talk negatif kalian pada selembar kertas tadi, ini sekarang kita mulai mencoba nih. Yang kalian udah pegang kan, perhatikan kertas kalian masing-masing itu. Iya Bu. Nah, jadi sekarang coba deh kita itu mulai melawan dari self-talk negatif kita tadi, kita ubah nih menjadi pernyataan yang positif. Ibu contohkan dulu, yang tadi kan Ibu ada memberikan contoh yang negatif nih, dicontohkan yang positifnya. Nah, kita ubah misalnya, saya yakin dapat menghadapi masalah dengan lebih tenang. Atau enggak kita ubah, saya sudah melakukan yang terbaik. Adapun saya memiliki kelebihan yang dapat membantu saya melakukan itu. Aku orang yang cemerlang dan aku itu berharga, aku pasti bisa. Aku berbakat dan juga aku lebih berani menghadapi tantangan. Nah, sudah bisa kan? Jadi yang yang pernyataan yang negatif kalian tulis tadi itu kita ubah lagi untuk menjadi pernyataan yang positif. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu ingin memintakan pada kalian untuk membacakan apa yang kalian tulis pada yang kertas itu tadi, dan Ibu meminta nih anggota lain menyimak yang kayak tadi peraturan tata tertib apa tadi menghargai temannya yang sedang berbicara. Ingat kan tadi? Ya, Bu. Nah, jadi kalau temannya tadi menyampaikan pernyataannya, yang lainnya mendengarkan, dan juga nanti Ibu minta kepada anggota yang lain secara bergiliran untuk memberikan pendapatnya nih, masukan kepada teman-temannya. Oke, Oke, Bu. berarti sudah bisa kan? Sudah siap? Siap. Oke, Ibu yang menawarkan terlebih dahulu nih. Ada yang mau nggak duluan? Saya Ibu. Oke, Ibu persilakan, Mbak Edina. Oke, di sini saya memiliki self-talk negatif ada 3, yaitu saya sebutkan. Yang pertama itu saya belum mampu, yang kedua saya bodoh, yang ketiga saya kurang menarik. Jadi self-talk tersebut muncul apabila saya bersosial atau berkumpul bersama teman-teman saya. Jadi itu Bu self-talk negatif saya. Nah, oke, jadi yang pertama tadi itu merupakan dari pengalaman kamu sendiri kan? Iya Bu. Sekarang coba kamu. Oke, sekarang Ibu ingin tanya nih pendapat, ada nggak dari yang lain ingin memberikan masukan nih kepada kawan kita Jana? Ada Bu. Nawir. Ada Bu, Ya, kan coba self-talk negatif jangan tadi ada yang saya belum mampu, itu kan self-talk negatifnya. Nah jadi dia bisa melawan self-talk negatif itu dengan kata-kata saya pasti bisa. Dan yang saya bodoh itu sama sih sama saya bodoh. Saya tidak
apa saya kurang menarik, dia pasti bisa menanamkan di dirinya bahwa saya ini pasti menarik. Ya, makasih dari masukannya dari Mila tadi. Nah, gimana Dana dari masukan dari kawannya tadi? Bisa Bu, bisa saya tangkap. Ada yang lagi ingin menambahkan? Tidak Bu, sama dengan Mila Bu. Setuju saya Bu. Nah, selanjutnya yang lain lagi nih, siapa yang ingin menyampaikan pernyataan? Oke, nih ada yang temannya. Jadi di sini ada 3 self negatif saya. Yang pertama tadi saya selalu menyebutkan bodohnya aku ini. Yang kedua, kok mereka mau berteman dengan aku? Dan yang ketiga, jeleknya aku. Jadi yang memunculkan self negatif itu biasanya pada saat kalau saya biasanya bilang bodohnya aku itu pas saya mengerjakan tugas. Kalau ada tugas, kalau saya nggak bisa pasti saya bilang bodohnya aku. Tapi kalau saya bisa berpikir kok mereka mau berteman dengan aku, itu ketika saya itu ngumpul dengan teman-teman yang mereka bahagia, jadi bisa timbul kok mereka mau sih berteman dengan aku. Yang ketiga itu jeleknya aku itu muncul saat saya itu melihat orang yang lebih cantik dari saya. Nah, dari kawan-kawan yang lain ada yang ingin memberikan saran nih atau masukan kepada teman kita Mila? Ayo. Ada Bu, silakan Dana. Oke Bu, saya beri masukan ke Mila. Tadi Mila ada menyebutkan Mila merasa dirinya jelek. Jadi masukan dari saya Bu, sama seperti Mila yang menyebutkan masukannya kepada saya tadi, saya kurang menarik. Jadi Mila, kalian kawan-kawan, Mila cantik nggak? Cantik. Nah, Mila cantik kan kawan-kawan. Nah, jadi Mila hanya merasa dirinya jelek. Jadi Mila itu sebenarnya cantik. Jadi saran dari Jana, Mila harus percaya diri lagi. Baik, terima kasih. Oke, nah gimana tadi Mila? Udah Iya Bu, bisa dapat itu. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan? Bu, Nawir. Yang betul-betul. Saya Ayo. Bu. Oke, ayo disilakan Nawir. Yang pertama itu saya kurang mampu Bu. Yang kedua itu saya apa nih Bu? Saya kurang semangat Bu. Terus yang ketiga saya sangat ceroboh Bu. Dan di antara 3 ini lagi Biasanya pada situasi saat saya tuh gugup dalam presentasi di depan umum Bu. Gitu Bu. Nah, jadi ini Ibu ingin tanya kepada anggota lain, ayo ada yang ingin memberi masukan kepada kawan kita Nawir? Silakan Rifai. Saya Bu. Oke, ayo Masukan silakan. saya untuk Nawir, untuk kata-kata kurang mampu bisa diganti dengan saya bisa Bu. Bukan kurang mampu tapi saya bisa. Dan untuk kata-kata tidak semangat bisa diganti dengan semangat pagi Bu. Karena semangat pagi itu sangat kuat Bu. Dan untuk kata-kata aku sangat ceroboh itu bisa diganti dengan aku itu orang yang sangat telaten Bu. Ya, selamat Nawir. Nah, gimana Nawir? Dari masukan temannya tadi sudah bisa memahaminya? Gimana masukan untuk Nawir? Bisa diulangi Bu lagi Bu. Oke nih, tadi temannya masih belum anu nih. Oke Bu, sekarang saya jadi lebih dendam Bu. Ibu, kita ada hukuman kan Bu? Ayo, nggak boleh apa tadi ya? Karena kita cut ya. Yes, lanjut. Matai kamu ikan. Kamu edit lah. Ya, Coba tadi deh. Oke, nah selanjutnya lagi yang terakhir yang belum menyatakan pernyataannya tadi, Bu Ayo, serahkan Bu. kepada Rifai, silakan. yang pertama self negatif saya itu adalah saya itu membuat masalah Bu. Yang kedua saya itu tidak menarik Bu. Yang ketiga saya itu orang yang disalahkan Bu. Nah, biasanya pada situasi yang seperti apa? Setiap saat Bu, baik itu berteman ataupun saya bergaul, presentasi atau yang lainnya Bu, itu selalu ada di pikiran saya Bu. Nah, oke, jadi ingin tanyakan lagi kepada anggota yang lain nih, ada yang ingin memberikan masukan nih kepada teman kita, Rifai? Ayo. Saya Bu, jadi dari yang dari saya tidak menarik,
diganti jadi lebih menarik lagi Bu, supaya lebih menarik aja Bu gitu. Terus yang tadi itu saja Bu. Ayo, ada yang lain lagi? Silakan teman-teman yang lain. ingin menambahkan lagi. Itu saja Ibu. Oke, berarti gimana? Itu sudah paham? Saya tidak menerima Bu, karena ada 3 self-talk negatif saya Bu, dan cuma 1 yang ditanggap oleh teman-teman Bu. Nah gimana? Ayo dong yang lain tanggapin dari temannya. Gimana memberi masukan kepada temannya biar itu hal itu tersebut dapat berkurang lagi. Bisa disebutkan lagi nggak Bu sampahnya? Oke toh. Nah jadi kawan-kawannya masih bingung nih ingin memberikan pendapatnya. Oke, saya ulangi Bu. Yang pertama itu saya pembuat masalah Bu. Yang kedua itu saya itu tidak menarik Bu. Yang ketiga itu saya orang yang selalu salahkan Bu. Nah oke, tadi tuh udah dengar tadi 3 pernyataan dari Iva. Nah coba yang lain ingin menambahkan pendapat untuk ngasih saran nih kepada kawannya. Saya Bu, sarannya untuk Ripai, kalau yang pembuat onar, kalau Ripai merasa enggak pernah membuat onar, membuat salah, jadi Ripai mencoba berself-talk positif lagi dengan dirinya, bicarakan dengan diri sendiri. Kalau memang kenyataannya tidak begitu, jadi buat apa Ripai berpikir negatif seperti itu, lebih percaya pada diri sendiri lagi Ibu saja. Nah oke, yang lainnya ada lagi? Udah ada? Tidak ada Ibu. Ya kalau berarti Ibu cukupkan pernyataan dari kalian secara satu persatu. Jadi sekarang kita mulai diskusikan nih, kita memilih lagi self-talk negatif yang mana yang kita dahulukan atau kita prioritaskan untuk kita bahas terlebih dahulu. Tapi tetap aja masing-masing dari kalian kita bahas nantinya, hanya saja kita membahas yang mana nih yang kita dahulukan untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita bahas. Oke, ada yang ingin mengatakan? Saya Oke, yang mana tadi silakan. Saya Bu, saya ingin konseling kelompoknya itu membahas self-talk yang tentang saya itu tidak menarik Bu. Oke, selanjutnya ada lagi memberikan saran? Saya saran Bu, kita memprioritaskan tentang self-talk negatif yang selalu dirinya itu selalu bilang dirinya adalah bodoh. Oke. Di situ ada lagi sarannya. Saya Bu, saya ikut Ripai Bu. Oke, nah berarti kalau ini Nawi sendiri? Saya Bu, setelah saya mikir-mikir, saya lebih milih ke masalah yang dibahas oleh Ripai Bu. Karena kurang menarik menurut saya masuk dalam masalah saya juga Bu. Berarti Ya Bu. Berarti kita akan membahas pertemuan selanjutnya dengan membahas tadi dari self-talk negatif siapa itu? Ripai. Oke, Ripai. Gimana dari Ripai sendiri, bersedia nggak kalau kita akan membahas terlebih dahulu masalah dari Ripai untuk pertemuan nanti? Sedia Bu. Nah, oke, dari Ripai sendiri sudah bersedia kan? Teman-teman yang lain juga berarti sudah sepakat juga kan? Ya Bu, sepakat. Oke, kalau gitu berarti kita sepakati nih pertemuan selanjutnya kita akan bahas masalah dari Ripai. Kalau gitu Ibu ingin memberitahukan juga nih, karena juga waktu kita terbatas, jadi kegiatan kita pada hari ini akan Ibu akhiri. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini, Ibu ingin menanyakan nih bagaimana kesan dari hasil kegiatan kita pada hari ini, gimana? Ada yang ingin memberikan jawabannya nggak? Kesan setelah kalian mengikuti ini, perasaan kalian gimana? Saya Bu, Oke, iya silakan. perasaan saya, kesannya saat setelah saya mengikuti konseling kelompok ini, saya senang mengenal teman-teman yang ada di sini, dan saya juga senang memiliki pengetahuan baru, apa itu self-talk negatif, komunikasi verbal yang rendah. Nah, jadi itu jadi. Ya, yang lain ada yang ingin lagi? Saya Bu, Silakan Jana. Kesan saya setelah mengikuti ini, saya dapat teman baru. Terus saya lebih mengenal diri saya sendiri Bu, terutama self-talk negatif yang saya sering sebutkan. Mungkin itu saja Bu. Ya, ada lagi? Ya Bu. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan?
Iya. Oke, yang mana tadi sama? Oh, benar. Nih, Oke, namanya. Jadi seperti saran kesannya kesannya selama itu ini. saya setelah mengikuti konseling ini, saya mendapatkan teman baru, terus saya bisa mengenali masalah-masalah komunikasi verbal yang kurang dalam diri saya, Bu. Itu saja, Bu. Yang terakhir silakan Oke Ibu. Bu, pesan saya setelah mengikuti konseling ini sama dengan teman-teman, mendapatkan pengalaman baru, dan yang terpenting itu akhirnya saya mendapatkan cara untuk menghilangkan self-talk negatif saya, Bu. Oke, berarti Ibu menyimpulkan kalau kalian sekarang sudah mendapatkan pengalaman yang baru, mendapatkan teman yang baru. Nah, selanjutnya berarti udah kita selesaikan kan? Kita sudah tahu apa kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita betul-betul berakhir nih, Ibu ingin memberikan kepada kalian tugas rumah, pekerjaan rumah nih mungkin kalian. Jadi tugasnya itu kalian hanya mencatat berapa kali self-talk negatif kalian muncul dan apakah kalian sudah mencoba menghentikan self-talk negatif tersebut. Jadi yang mana dari tugas rumah itu akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Iya, Yang Bu. gimana? Nanti sudah bersedia kan? Bersedia. Iya. Oke, kalau gitu Ibu tutup konseling kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih lagi kepada kalian karena sudah mau hadir dan berpartisipasi pada kegiatan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika mengganggu dan mau waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.